أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita di 2 pekan yang lalu, kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar supaya kita bertakwa kepadanya dimanapun kita berada, sekaligus kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari wasilah agar supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki keluasan rezeki, carilah wasilah dari rezeki itu kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan cara menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah. Anda yang memiliki kedudukan yang tinggi, pembuat undang-undang, maka buatlah undang-undang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sebagai ilmuwan, maka berkhidmatlah dengan ilmu itu, bersedekahlah dengan ilmu itu, agar supaya orang yang tadinya tidak mengerti bisa menjadi faham. Maka semua tadi menjadi wasilah, menjadi cara kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, wasilah itu dimaknai adalah berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Allah untuk Nabi agar supaya Nabi mendapatkan posisi yang tinggi. Karena dalam sebuah hadis Nabi Rasul mengatakan, di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala ada satu posisi yang mana posisi itu tinggi sekali. Hanya ada satu orang saja yang akan dapat posisi itu. Dan Nabi mengatakan, aku berharap posisi itu akan aku dapatkan. Maka kata Nabi, barang siapa yang setelah berwudu, setelah mendengarkan azan, mohon maaf, lalu membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang berdoa kepada Allah untukku al-wasilah, kedudukan tinggi, maka akan berhak bagi dirinya mendapatkan syafaat nanti, syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Halat syafaati yaumil qiyamah. Itu sudah kita bahas di pekan yang lalu atau di 2 pekan yang lalu. Begitu pula di 2 pekan yang lalu kita telah membahas bahwa
Sesungguhnya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang mereka miliki untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, tak akan pernah Allah menerima tebusan itu. Walaupun tebusan itu banyak, dia memiliki dunia dan seisinya, bahkan 2 kali lipat dari dunia dan seisinya, untuk menebus azab yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka di dalam neraka. Maka kata Allah, ma tuqbila minhum, tidak akan pernah diterima apa yang mereka akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan agar supaya mereka tidak diazab di dalam neraka. Kalau kita memiliki 1 bumi atau 2 bumi semisalnya saja tidak diterima, apalagi tanah kita cuma sekapling, tanah kita cuma 100 kali 100, apalagi tanah kita cuma sekecamatan misalnya, jauh. Sebumi hangat ini punya kita galau-galau, bahkan 2 kali lipat punya kita galau-galau. Kita sodorkan kepada Allah, ya Allah, ambillah galau-galau ini, ambil semuanya, tapi dengan syarat bebaskan kami dari azab api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma tuqbila min ahadin, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka inginkan. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim, bahkan mereka nantinya akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Itu sudah dibahas di 2 pekan yang lalu. Nah, pada malam hari, pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka itu, kata Allah, bukan main kepengen mereka untuk keluar dari neraka. Bahkan mereka berusaha sekuat tenaga, semampu mereka untuk keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan sama sekali mereka takkan pernah mampu keluar dari neraka itu. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa penduduk neraka itu berusahanya untuk keluar dari neraka itu sambil manjat-manjat tebing neraka. Sambil manjat tebing neraka, apapun yang mereka bisa pegang, mereka pegang untuk mereka keluar dari jurang neraka tersebut. Ketika mereka sudah hampir keluar, datang malaikat Az-Zabaniyah meletakkan kembali, menyulak lagi, dorong mereka kembali, jatuh lagi ke dasar neraka. Begitu selanjutnya, saking sakitnya, saking parahnya, selain disiksa oleh para malaikat, mereka juga kepingin keluar, tak kepacak keluar dari neraka itu. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Bagaimana Pak? Mereka tidak kepingin keluar, azab luar biasa. Dibakar di dalam api neraka. Panasnya minta ampun. Di dalam sebuah hadis Nabi, Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa panasnya neraka itu terasa sampai 70.000 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Panasnya neraka terasa perjalanan 70 tahun, Pak. Masih terasa panasnya. Macam kita misalnya kalau pramuka ada api unggun, tidak berani para semeter, bukannya mudah, bukannya lemah, panas. Itu padahal api unggun. Tidak begitu besar apinya. Kita yakin apinya yang membakar Nabi Ibrahim jauh lebih besar daripada api unggun yang ada. Api unggun kalau kita pramuka paling 3 meter itu masih panas itu. Kita lebih jauh lagi, ya, barulah agak sedikit berkurang dari sengatan panasnya api unggun tersebut. Padahal kecil itu. Bagaimana neraka yang panasnya? Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan kita dan tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Bapak Ibu, nerakanya, panasnya neraka jahanam tersebut 70 tahun perjalanan. Masih terasa, Pak. Sini ke Jeddah,
9 jam perjalanan. Naik pesawat kan perjalanan itu. Semakin cepat beranggap saja pakai transportasi tercepat misalnya. Sini ke Jeddah 9 jam perjalanan, tidak sampai sehari Pak. Sampai di Jeddah, Jakarta Jeddah. Itu baru sehari. Anggap jangan kejadian sehari. Jakarta Jeddah, jangan kejadian sehari. Ini 70 tahun perjalanan masih terasa panasnya neraka. Bagaimana orang yang di dalam neraka itu? Ya, waquduhan nas wal hijarah. Di dalam api neraka itu bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah. Manusia dan bebatuan menjadi bahan bakar neraka itu. Na'udzubillah. Apa tidak stres? Apa tidak ansap bahasa kita? Uang-uang yang di dalam neraka itu, maka wajar kalau mereka ingin keluar dari neraka. Saking sakitnya siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tapi tadi wa ma hum bikharijina minha. Mereka tak mampu keluar. Pak, penjara saja. Yang dekat sini penjara Pak Jo misalnya. Penjara saja. Kita dimasukkan ke penjara, nak keluar dari penjara lagi tidak mudah-mudah. Di sekelilingnya adalah pagar-pagar kawat berduri. Sedikit sudah dialiri dengan setrum. Ya. Penjara dunia itu tuh yang buat manusia. Kadang masih ada kesalahan di mana-mana. Lagi cah itu tidak baca anak keluar. Divonis 3 tahun sudah 3 tahun tercunggu dalam penjara. Dipunis 1 tahun penjara. Nak keluar tak baca, ngapo? Nak lari kemana? Bukannya Superman, baca terbang gitu. Bukannya kita nih burung baca memiliki sayap lalu terbang begitu saja naik ke atas. Tidak. Penjara dunia lagi kita tak mampu untuk kabur, tidak mudah untuk kabur. Apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah neraka Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin sekali keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar, tapi mereka tak mampu keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim. Mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang muqim, azab yang kekal, Pak. Dak kati isla libur. Dak kati isla libur. Oh, ini hari kesaktian Pancasila, kalau kita libur dak kati libur. Ini hari ini tanggal merah kati libur. Mukim selama-lamanya. Dan panasnya neraka itu bukannya semakin lama semakin redup, panasnya semakin lama semakin pakam panasnya, semakin bertambah panasnya. Kalau api unggun kan semakin lama semakin redup, habis bahan bakar tadi. Kalau habis sehari 2 hari habis, tak kati lagi panas api unggun. Ini neraka semakin hari semakin lama semakin menjadi panasnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini masih banyak uang yang catnya kepengen masuk neraka. Sama sekali neraka tak akan pernah berhenti Pak untuk menerima orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Di satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada neraka, dan Allah Maha tahu tentang neraka itu. Cuman tadi Allah ingin menjelaskan kepada kita. Allah bertanya, hal min mazid? Neraka kira-kira masih ada tak space di situ? Masih ada tak tempat kosong? Hal min mazid? Apakah bisa kami masukkan lagi orang lain? Kata neraka, baca. Hal min mazid, masih banyak kosong kontrakan, boleh dimasukkan. Berapa lagi? Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, jangankan ya kita manusia, na'udzubillah, dimasukkan semua ke dalam neraka. Bahkan seluruh makhluk, jikalau Allah menginginkan masuk semua ke dalam neraka, tidaklah penuh neraka itu, saking besarnya Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya, jadi jangan sampai bilang mungkin penuh neraka kalau wong kafir Mbak yang masuk neraka. Kita yang dosa-dosa kecil-kecil ini kalau bebas ngapo banyak ego masuk neraka. Tidak Pak. Hal min mazid. Apakah ada lokasi, masih ada peluang, masih ada space di neraka? Neraka masih banyak. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa lahum adzabun muqim, dan dia mendapatkan azab yang pedih.
Pak, di dunia saja mohon maaf, yang notabene kita kalau terkena apa-apa bisa minta tolong kepada orang yang kita kira bisa menolong kita. Kena azab, na'udzubillah, kena musibah misalnya. 1 bulan berturut-turut perasaan, ya Allah, payu tolong aku. Sebulan itu Pak. Setahun kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak sudah kita minta tolong kepada orang yang ada sekitar kita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak sudah minta tolong. Bisa jadi mungkin kita sudah putus harapan kita. Sudah tidak ada lagi harapan kepada Allah Ta'ala. Karena mungkin sudah lama sekali ujian yang Allah ujikan kepada kita. Itu yang sementara itu saja kita sudah langsung down. Iman kita turun. Bahkan kita mulai tidak semangat lagi, putus asa. Apalagi walahum azabun muqim, akan mendapatkan azab yang selalu berkepanjangan, selalu ada, tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Azab yang Allah siapkan bagi orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada ayat selanjutnya, ayat 38 di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu", pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, "faqta'u aydiyahuma", potonglah tangan mereka berdua, "jazaa'an bima kasaba", itu adalah balasan atas apa yang mereka lakukan, "nakalan minallah", siksa dari Allah Ta'ala, "wallahu azizun hakim", Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Pada ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hukum hudud. Hukum yang mana mesti dilaksanakan apabila negeri tempat kita berdiam adalah negeri yang menjalankan kitab suci Al-Quran sebagai undang-undang. Apa hukumnya atau apa yang diinginkan oleh Allah? As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, balasannya adalah potong tangannya. Faqta'u aydiyahum, potong tangan. Kalau kita di Indonesia belum merealisasikan itu, jangan terlalu banyak berharap, karena memang undang-undang kita bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pancasila, silakan. Orang yang mencuri dihukum misalnya di penjara, walaupun terkadang seakan-akan jauh dari nilai-nilai keadilan. Orang mencuri miliaran, orang mencuri korupsi miliaran, dimasukkan ke penjara 3 tahun, belum lagi diremisi, belum lagi ini, belum lagi itu, dan lain sebagainya. Tahu-tahu setahun setengah lah keluar. Sedangkan orang mencuri ayam 3 tahun karena ada kate duitnya, ada kate remisi. Walaupun ada remisi, tidak sebanyak remisi para yang mencuri miliaran tadi. Kan tidak masuk akal yang mencuri miliaran dengan yang mencuri cuma 100.000 ayam tetangga. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, sudahlah ya. Karena kita ada di negeri Indonesia yang notabene-nya berhukumkan undang-undang Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjadi menjadi yang kita, enggak apa-apa. Ya. Insya Allah itu adalah nilai dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW digodok jadi undang-undang. Tapi kalau kita betul-betul memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang kita misalnya, maka wasariku dan pencuri laki-laki, wasariqatu, pencuri perempuan, tidak ada balasan bagi mereka kecuali faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Nah, memotong tangan ini Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat. Apakah setiap orang mencuri, nak besar atau nak kecil, nak nilainya besar atau nilainya kecil hasil curiannya, semuanya dipotong tangan atau ada batasan-batasan tertentu? Para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah beserta Az-Zahiriyah
Ya, orang-orang Az-Zahiri itu Pak, tekstual maksudnya, Az-Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwa ayat ini sudah menunjukkan bahwa si pencuri laki-laki dan si pencuri perempuan, besar kecilnya nilai pencurian yang dia lakukan, katik balasan lain kecuali potong tangan. Ini Az-Zahiri, ya, mengatakan demikian. Tapi jumhur ulama yang lain seperti Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, wal Hanabilah, mereka mengatakan tidak semua orang yang mencuri lalu dieksekusi dengan memotong tangannya. Ada batasan-batasan tertentu. Kalau sudah mencapai sekian batasannya, dia betul-betul terbukti mencuri, ada saksi yang menguatkan, maka potong tangannya. Tapi kalau tidak sampai pada batasan tertentu, apalagi ini cuma fitnah, tidak kate buktinya, tidak kate saksinya, maka tidak bisa dipotong tangan. Nah, tinggal pertanyaannya, batasannya itu berapa? Batasannya berapa? Ada ulama yang mengatakan batasannya seperti batasan orang memiliki harta, lalu dengan harta lebihnya dia berzakat. Jadi orang yang memiliki orang yang mencuri, misalnya kalau zakat itu Pak, zakat mal, kita punya zakat mal itu kurang lebih 84 sampai 85 gram emas. Ya, senilai dengan itu kalau kita punya uang sebanyak itu 1 tahun tidak berkurang dari 84 sampai 85 gram emas tadi, maka kita wajib mengeluarkannya 2,5% dari zakat mal. Nah, tinggal kali ke 85 gram itu dikali ke sekarang 1 gram berapa? Nah, jumlahnya begitu. Kalau dia mencuri seharga itu atau lebih dari seharga itu, terbukti dia potong tangannya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan bahwa itu kebanyakan. Nabi SAW pernah mengatakan bahwa dipotong tangan seseorang apabila dia mencuri lebih daripada 3 dinar. 3 dinar. Dinar itu terbuat dari emas. Ada juga yang mengatakan bukan 3 dinar tapi 3 dirham. Beda lagi ini. Kalau 3 dinar itu kepingan dibuat dari emas. Kalau dirham kepingan dibuat dari perak. Ya. 3 dirham kepingan terbuat dari perak. Nah, para ulama berbeda pendapat masalah itu. Ada yang mengatakan 3 dinar, ada yang mengatakan 3 dirham, bahkan ada yang mengatakan rubu'u dinar, 1/4 dinar. Artinya sepakat para ulama bahwa yang mencuri motong tangan, cuman tadi tidak sepakat jumlah, ya, nilai yang dia curi seberapa banyak sehingga dia mengakibatkan harus dieksekusi dengan memotong tangannya. Sekarang Pak, ada orang yang mentafsirkan ayat ini lain. Saya pernah berdebat dengan kandidat profesor waktu itu. Sudah lama doktornya, dia sudah mengurus akan dilantik menjadi guru besar, akhirnya jadi profesor. Sekarang beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Saya pernah berdebat dengan beliau masalah ayat ini, Pak. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dia bilang begini, karena dia jauh lebih tua, panggilnya aku Dinda. Dinda, mana pendapat kau tentang wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma? Si pencuri laki-laki dan si pencuri perempuan potong tangannya. Saya sampaikan, Pak, Zahiri mengatakan potong tangannya. Tak tahu itu berapa jumlah dia curi, potong. Jumhur ulama mereka katakan potong tangannya dengan syarat ketika batasan nilai itu sampai, ya, sampai. Artinya harus dipotong tangan. Dan ganti hukuman lainnya cocok. Maka dia mengatakan begini, Dinda, kalau tafsiran yang kau tafsirkan itu cocoknya di zaman Nabi. Dia bilang begitu. Tafsiran yang kau tafsirkan itu, orang mencuri potong tangan, itu cocoknya di zaman Nabi.
zaman kita ini tidak cocok lagi motong tangan. Tapi ayat ini masih berlaku katanya. Lalu saya tanya balik, bagaimana cara mengaplikasikan ayat ini kalau tidak dipotong tangan? Apa katanya? Untuk menjalankan ayat ini tak perlu memotong tangan, tapi potong kesempatannya untuk mencuri. Jangan potong tangannya, tapi potong kesempatannya untuk mencuri. Mulai pening kepala, mana memotong kesempatan? Cak ini dinda. Orang yang mencuri kedapatan dan dia ada saksi lalu diputuskan dia betul-betul bersalah, maka potong kesempatannya untuk mencuri dengan cara memasukkannya ke dalam penjara. Tak pacak lagi dia maling. Katanya, tak pacak lagi dia maling. Ku balas lagi Pak omongan. Kalau dalil cak ini cocoknya 100 tahun yang lalu. Ngapa? Uang dalam penjara, man sudah di penjara, tak pacak lagi nak maling. Zaman main hari cukup. Lama masuk penjara masih pacak dia maling. Yang penting ada handphone di tangannya. Handphone mak ini, penjara. Katanya, undang-undang tak boleh ada, tapi masih ada kadang sembunyi-sembunyi orang memiliki smartphone, handphone dan lain sebagainya. Bisa mencuri di dalam penjara. Beberapa hari yang lalu ada teman saya, WA-nya dibajak. Lalu orang yang membajak WA teman saya tadi menyebarkan kepada teman-teman yang ada di kontak itu, minta tolong isi ke pulsa, ya, isi ke saldo. Aman ada sejuta, aman tak kati 500 jadilah pinjam dulu. Lagi sore dibayar. Karena berkawan Pak, ningo WA kawan nian, ningo foto DP-nya iyalah nian. Akhirnya dikirim ke nyola 500 karena dia udah kakek sejuta. Dikirim ke nyola 500 dengan janji agak sore dibayar. Dikirim ke nyola 500. Lagi berjalan bertemu. Nah, kau di sini rupanya. Apa dia? Kau nak beli apa? Pacak kau minjam duit sejuta, mana kata 1.500.000. Terkejut kawan aku. Aku tidak minjam duit. Kau nak ngolah lah sudah aku transfer jok 500.000. Lah sudah aku transfer 500.000. Asli kata kawan aku tidak. Sini. Dijenguk penyelawai lagi. La ilaha illallah, kata kawan aku, ini kau kena budi ke. Ini aku dibajak uang capnya. Aku dibajak uang. Jadi cak mana lagi? Jadi mencuri itu bukan langsung bertemu antara pelaku dengan korban langsung. Baca Pak, pelakunya di Jakarta, korban di Palembang, baca. Pakai smartphone. Jadi kalau mencuri, memotong kesempatan orang untuk mencuri, masukkan ke dalam penjara, belum tentu betul-betul kesempatan mencurinya hilang. Bisa jadi nambah pakam. Ngapa? Karena kawannya ini, si penjara ini pencuri kalau narapidana pencurian semuanya, bisa jadi transfer ilmu. Transfer ilmu. Aku ngajar ke kau tentang ilmu ini, kau ngajar ke aku tentang ilmu ini. Tambah makam dia Pak. Jadi berdebat saya tentang ayat itu kepada calon profesor itu, ya. Sampai karena dia lanang mungkin lima aku dia bertanya, Dindo, emang kau tuh punya tafsiran apa baik di rumah? Juga aman kau nak bertanya punya buku tafsiran apa, aku sebut ke kau nak tafsir apa, aku bawa ke besok. Saya bilang begitu. Ayo diam. Artinya adalah orang-orang zaman sekarang banyak mentafsirkan ayat ini katanya sesuai dengan zaman saat ini. Padahal Al-Quran ini sesuai pada seluruh zaman. Zaman Nabi, zaman sekarang, bahkan nanti sebelum kiamat tiba. Al-Quran sholihun fi kulli zaman. Al-Quran cocok untuk di segala zaman. Jangan pernah kita ketika sudah mengatakan faqta'u aydiyahuma, potong tangannya, bukan tangannya yang dipotong, tapi kesempatannya untuk mencuri yang dipotong. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pencurian tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya dosa pencurian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghukuminya dengan memotong tangan. Pak, kalau kita melakukan dosa-dosa yang lain, na'udzubillah, tidak sampai memotong tangan.
kecuali berzina. Berzina dicambuk bagi si pelaku yang belum menikah dan dirajam apabila dia sudah menikah. Begitu juga orang yang meminum minuman keras, tidak sampai dipotong tangannya, dipotong kakinya, atau dipotong lidahnya, tidak. Ketahuan, dicambuk. Ini saking besarnya dosa pencurian, Allah menghalalkan untuk menghilangkan anggota tubuh seseorang. Kenapa? Karena kalau mencuri itu Bapak Ibu, yang kena dampaknya bukan hanya dia, orang lain yang jadi korban itu terdampak semuanya. Terdampak semuanya. Jadi kalau dia mabuk, ya korbannya cuma dia dewek. Kalau dia udah ngolah uang. Apalagi kalau dia berzina, dak kati korban karena suka sama suka, tapi masih dicambuk oleh Allah, masih dicambuk hukuman cambuk atau dirajam apabila dia sudah menikah. Karena mencuri ini akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil hukuman yang tegas. Kau jangan nak ngolah uang, jangan nak ini uang, kau aman malik ini dia. Potong tangan. Dan tidak ada Pak orang yang tidak sayang dengan tubuhnya. Tidak ada orang yang tidak sayang dengan tubuhnya. Maka ketika ayat ini atau hukum ini direalisasikan, maka ketika orang akan mencuri pasti dia akan berpikir, bukan 1-2 kali, ribuan kali dia akan berpikir, jangan-jangan aku ketangkap, aman kutangkap, habis tangan aku, ya tidak hati. Dan tangan ini Pak kalau dipotong, mohon maaf, motongnya cuma sikok-sikok Pak. Tangan kalau dapat kedapatan sekali, potong tangan kiri. Kenapa tangan kiri yang dipotong? Karena tangan kanan ini banyak fungsinya, untuk makan, untuk apa dan sebagainya. Kalau tangan kiri cuma untuk di belakang, untuk ke belakang. Maka tangan kiri, jangan tangan kanan yang potong, tapi tangan kiri. Mencuri lagi yang kedua kalinya, sesuai dengan standar tadi dipotong, maka bukan tangannya lagi yang dipotong, tapi kaki kanannya yang dipotong. Jadi min khilafin, ya, min khilafin. Kalau kaki kirinya sudah dipotong, tangan kanannya tidak kalau dipotong. Habis tangannya berarti kaki kanannya yang dipotong. Sudah kaki kanannya dipotong masih mencuri, nah kaki kirinya yang dipotong. Sudah itu baru tangan kanannya yang dipotong. Aman masih baik, lehernya sekalian dipotong. Tidak insaf. Oleh sebab itu, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pemotongan tangan untuk mereka itu adalah balasan ya atas apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, dan itu siksa dari Allah Ta'ala. Berapa banyak hasil pencurian orang sampai terbunuh Pak. Ya. Penjamretan di pinggir jalan, orang menjamret pakai motor, ibu-ibu lagi berjalan, bawa tas ditariknya, ibu tadi sayang dengan tasnya. Ustaz, tidak mudah-mudahan beli tas ini. Sudah, dipertahankan tasnya sampai terseret dia. Ratusan meter terseret, akhirnya meninggal ibu tadi. Kan banyak gara-gara itu. Atau dia mencuri karena dia terdesak, mau tak mau harus membunuh si korban. Itu juga banyak. Maka saking besarnya dosa pencurian, Allah tegas sekali untuk memberikan hukumannya adalah faqta'u aydiyahuma nakalan bima kasaba jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, dan itu adalah siksa yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Wallahu azizun, Allah Maha Perkasa. Apa maksud perkasa? Maha kuat dibandingkan kalian-kalian yang katanya kuat-kuat sehingga menindas orang yang lemah, mencuri harta orang yang lemah dan lain sebagainya. Allah Aziz, Allah Maha Perkasa. Tunggu di dunia, kalau kau dapat dipotong, di akhirat tunggu lagi azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Wallahu Azizun Hakimun, Allah bijaksana. Dengan kebijaksanaan yang maha bijaksananya Allah memutuskan bagi si pencuri potong tangannya. Kenapa? Karena untuk menjamin keamanan orang lain. Ya, sama seperti pada ayat Qisas, walakum fil qisasi hayat. Di dalam hukum Qisas itu ada jaminan kehidupan. Orang tidak berani nak membunuh sembarangan. Ngapo? Yang membunuh hukumannya dibunuh, maka aman dunia kalau hukuman Qisas direalisasikan.
Makanya Allah Ta'ala mengatakan walakum fil qisasi hayat. Di dalam hukum qisas ada jaminan kehidupan. Begitu juga di dalam hukum memotong tangan bagi si pencuri ada jaminan orang lain merasa tenang, ya. Barang-barang orang merasa tenang, tidak selalu difikirkan dan menghantui barang-barang mereka takut dicuri dan lain sebagainya. Hakim, Allah Maha Bijaksana, jadi jangan dipertanyakan lagi kebijaksanaan Allah ketika Allah memutuskan si pencuri potong tangannya. Itu adalah hukum yang paling bijaksana dari Zat yang Maha Bijaksana. Bapak Ibu, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, barang siapa dia bertaubat setelah dia melakukan kezalimannya, wa aslaha, lalu berbuat islah, dia berbuat baik, berubah dia, fa innallaha yatubu alaihi, Allah Maha memberikan taubat kepada dirinya. Ayat ini Pak, untuk orang-orang yang mencuri dan tidak ketahuan. Kalau ayat yang di atasnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri ketahuan. Misalnya Ustaz, dia ini sudah ketahuan, dia tobat. Dak kati-kati nak tobat na indah, pokoknya potong tangan. Kenapa? Karena dia mencuri ketahuan. Tapi kalau orang mencuri tidak ketahuan lalu ingin bertaubat, tidak perlu datang ke hakim. Hakim, aku ini mencuri barang wong ini, tangan aku itu aku potong. Nah, tidak perlu, tidak perlu. Kenapa? Karena Anda masih disayang oleh Allah sehingga tidak ketahuan pencurian yang Anda lakukan. Maka yang mencuri tadi tidak ketahuan pencuriannya, Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Faman taba min ba'di zulmihi, bagi orang yang dulu pernah melakukan itu semua lalu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia melakukan perbuatannya, wa aslaha, dengan syarat wa aslaha, dia berubah. Jangan cuma tobat sambal, ayahku tobat, besok ngulang lagi, ayahku tobat, besok ngulang lagi. Tidak jadi kalau saya itu. Allah Ta'ala mengatakan faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, barang siapa yang bertobat setelah dia melakukan kezalimannya, wa aslaha, lalu dia berbuat baik, berubah dia 180%, dia berubah dia. Tadinya pencuri menjadi sekarang tukang sedekah misalnya. Tadinya dia pencuri, sekarang dia sudah insaf betul-betul. Dia bahkan menjaga keamanan masyarakat. Kalau ada yang akan mencuri, dia ingatkan. Kenapa? Karena dia mantan preman, takut uang sama dia. Oleh sebab itu, wa aslaha, dia harus berislah, dia harus berubah, memperbaiki diri. Fa innallaha yatubu alaihi, Allah akan mengampuni, memaafkan bagi si pelaku dosa tersebut dengan syarat taubat dan berubah. Jangan cuma taubat baik tapi tidak berubah. Kalau tidak berubah kan ngulang lagi. Jadi taubat berubah. Ustaz, aku pernah na'udzubillah misalnya korupsi. Aku nak bertaubat, duit yang aku korupsi itu cak mana Ustaz? Apakah jadi halal untuk aku atau cak mana? Jawabannya, hasil korupsi itu walaupun kau taubat 100 kali, yang namanya haram, haram pula. Itu jawabannya. Walaupun taubat kita sehari 1000 kali, yang namanya duit korupsi haram, haram pula. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau bisa Anda kembalikan pada orang yang betul-betul memilikinya, kembalikan. Atau Anda bisa mengembalikan pada instansi yang Anda ambil, kembalikan. Tapi kalau tidak bisa dikembalikan, Ustaz, ini repot kalau dikembalikan, kan sudah ada laporannya, wajar tanpa pengecualian. Betul ya? Kan ini kan dekat itu BPK, jadi tahu. BPK apa namanya? BPKB, ya. Ini wajar tanpa pengecualian. Artinya diterima laporan ini. Dah kan sepujuk-pujuk aku balik ke duit. Jadi cara mana Ustaz? Ya memang itu duit uang balik ke. Ustaz malu, resiko.
Kau berani maling, tak galak maling. Ustaz ini, ayo walaupun lagi aku balik ke yang uang itu lagi yang ngambilnya. Ngapa? Karena ini catatannya wajar tanpa wajar tanpa apa? Wajar tanpa pengecualian, betul ya? Wajar tanpa pengecualian. Akhirnya sudahlah. Masjid kita masih banyak butuh duit. Ujuk keluarkan semua uang-uang yang tadi, na'udzubillah uang-uang haram tadi, kasih ke masjid untuk membangun. Ustaz nak ada bangun masjid dengan duit korupsi. Kau buang di pinggir jalan, apa? Mana buang pinggir jalan, baru ngambil. Berikan untuk fasilitas umum. Masjid salah satu fasilitas umum. Siapapun bisa masuk masjid ini, kecuali aman kita kunci ke masjid. Yang masuk masjid ini orang anu baik, uang bank raya baik. Di luar bank raya tidak boleh masuk masjid. Nah, itu bukan fasilitas umum namanya. Berarti masjid juga fasilitas umum, yang penting terbuka untuk umum. Tidak mesti hanya orang bank raya saja yang masuk ke sini. Siapapun, nak wong Jakarta jadi masuk, nak wong Mekah nak masuk sini laju. Selagi dia nak sholat, selagi nak ibadah, silakan masuk. Berarti ini juga fasilitas umum. Gunakan ya untuk kepentingan umat. Kalau memang tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau bisa dikembalikan, diutamakan dikembalikan kepada instansi yang kita ambil. Tapi kalau tertutup semua jalan dari pengembalian ke instansi tersebut, sudah apa yang bisa diberikan ya untuk fasilitas umum, pakai untuk fasilitas umum, sekaligus kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Allah akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jangan ragu-ragu untuk minta ampun kepada Allah. Ya Allah, bacanya banyak dan dosa aku. Asli malu aku minta taubat, aku banyak dosa aku. Jangan takut, jangan malu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba walaupun banyak sekali dosanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi menyampaikan firman Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, wahai hambaku, apabila engkau datang kepadaku dengan tumpukan dosa, saking banyak tumpukan dosa, mentok langit busuk itu, tumpuk sampai ke langit busuk itu, saking banyak. Lalu engkau datang kepadaku dengan taubat, maka ku berikan taubat tadi. Ku terima taubat dengan syarat dari taubatan nasuh. Jadi jangan khawatir, Ustaz akulah banyak nih dosa, takutnya dosa aku tidak diampuni, aku inilah kotornya. Jangan putus asa. Kalau kita putus asa berarti setan menang. Kenapa? Karena ketika kita ingin bertaubat, setan pasti melarang itu. Jangan. Kalaupun kau taubat dan diterima Tuhan tuh berkau. Ngapo? Kaulah banyak nian dosa. Itu kata setan. Kalau kita turuti omongan itu berarti nuruti omongan setan. Jadi kalaupun banyak dosa kita, membunuh sudah pernah, berzina sudah pernah, korupsi sudah, segala dosa kita sudah gawe ke. Jangan takut, jangan khawatir. Selagi Anda masih sehat walafiat, nyawa belum sampai ke tenggorokan, datang dan ketuk pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke masjid, berwudu, lalu sholat 2 rakaat sholat taubat, meminta kepada Allah taubatan nasuha, berjanji tidak mengulanginya lagi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat bagi seorang hamba yang betul-betul taubatan nasuha kepada dirinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berapa menit lagi? Semenit lagi. Ya. Kita buka sesi tanya jawab daripada aku lanjutkan saya tadi panjang. Silakan Bapak Ibu, mungkin sampai di situ saja, sampai di ayat 39 dalam surat Al-Maidah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di ayat 40 di dalam surat Al-Maidah. Yang ingin bertanya tentang tafsiran ayat yang kita bahas ini atau masalah lain, dipersilakan. Bapak. Silakan. Tadi yang mengenai batasan tadi, pencurian dari Ustaz. Kalau korupsi yang miliaran itu termasuk pencurian kan? Sedangkan ada yang nyuri ratusan juta. Apa kesama? Ini cuma potong tangan untuk keadilan. Ya.
menyangkut keadilan. Apakah sama hukumannya antara yang maling 100 juta dengan yang maling miliaran? Nah, yang kedua itu kalau aku jingok waktu di pertengahan uang itu ada potong tangan yang sini, ada yang sini, ada yang sini. Nah, itu bagaimana? Bapak Ibu, apakah sama hukuman orang yang mencuri banyak miliaran dengan orang yang mencuri ratusan atau puluhan juta saja? Apakah sama hukumnya potongan tangan saja atau bagaimana? Bapak Ibu, Islam itu sempurna. Kalau memang dia mencuri hanya merugikan satu orang, bisa jadi potong tangan hukumannya. Tapi kalau orang korupsi, yang dikorupsi duit rakyat, banyak uang mati gara-gara duit itu dikorupsi, maka hukumannya bukan hanya potong tangan, karena selain dia mencuri, dia membuat orang celaka sampai dia meninggal dunia. Maka bisa jadi hukuman orang yang mencuri miliaran tadi bukan potong tangan tapi potong leher. Serius Pak? Karena dengan apa yang dia lakukan, orang lain terdampak sampai ada di antara mereka yang meninggal dunia. Misalnya BLT dikorupsinya, uang sampai mati kelaparan, tidak makan, tidak minum. Nah, kalau memang seperti itu bisa jadi bukan hanya potong tangan, walaupun dia mencuri, tapi hakikatnya dia juga membunuh secara tidak langsung. Maka bisa jadi hukuman yang tepat untuk dirinya bukan potong tangan tapi potong lehernya. Karena tergantung kearifan si hakim tadi. Tergantung kearifan si hakim. Dan hakim yang arif serta bijaksana pasti dia tahu ini pencuriannya ini berdampak ke siapa baik. Oh, ini cuman satu keluarga yang terdampak dan tidak ada efek lain kecuali hanya kerugian materi saja, hanya kehilangan uang saja. Mungkin potong tangan saja. Tapi ini dia korupsi duit rakyat misalnya. Sedangkan duit ini amat sangat diperlukan oleh rakyat. Berapa banyak orang yang mati ya karena tidak makan karena duit ini dikorupsi. Maka ini kalau aku jadi hakim, Pak, asli bukan potong tangan Pak, potong leher sekalian supaya menjadi efek kejut kepada orang-orang lain bahwa kau ini bukannya pikiran kau cuman sampul aku cuman korupsi, Ustaz, bukan menubuh. Betul kau korupsi, tapi jengoklah hasil dari dalamannya tadi. Efek bawaannya tuh, efek akibatnya itu coba jengok. Orang banyak meninggal dunia, banyak begini, banyak begitu. Duit bencana dikorupsi. Seharusnya duit bencana itu dipakai untuk merevitalisasi lagi, memperbaiki lagi gedung, ngunjuk makan, ngunjuk selimut, obat-obatan, dikorupsi. Uang banyak mati. Yang cak ini sudah aman aku jadi hakim. Tidak ragu-ragu aku ngomong, sudah potong kepalanya baik. Kenapa? Agar supaya ini menjadi efek, menjadi pengingat bagi orang-orang yang lain. Jangan mudah-mudah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tergantung kearifan hakim. Yang jelas kalau memang yang dirugikan hanya satu orang dan tidak terdampak pada kematian, maka bisa jadi hukumannya hanya sampai pemotongan tangan dan apa yang dia curi dikembalikan. Tapi kalau pencurian itu berdampak kepada halayak umum, bahkan mengakibatkan kematian orang lain, maka bisa jadi ini akan membuat bukan hanya potong tangan tapi potong kepala. Dia disuruh muat jembatan, Pak. Dia melaksanakan pembuatan proyek jembatan tadi tidak sesuai dengan speknya. Sehingga seharusnya jembatan itu bertahan 100 tahun. Misalnya kalau sesuai spek bertahan 100 tahun, ini baru 5 tahun hancur. Banyak uang nyampak, banyak uang mati karena misalnya kena reruntuhan jembatan tersebut. Maka bagaimana? Ini bisa jadi hukumannya bukan hukuman potong tangan saja karena mengakibatkan, mencelakakan orang lain. Bukan 1-2 orang, tapi banyak orang yang celaka gara-gara itu. Bisa jadi bukan hukuman potong tangan tapi potong leher sekalian. Ya.
hukum mati maksud. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu. Berapa pertanyaan tadi? Dua. Satunya yang mana? Yang potong. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, ketika memotong tangan, sampai di mana batasan potongan tangan, Pak? Sampai di sini kah, atau ke siku kah, atau sampai ke pergelangan tangan ini? Maka yang benar apabila potong tangan cukup sampai di sini saja, sampai di batas buku di sini ya? Tidak di sini. Kalau Bapak Ibu di Mekah Jengok Adonca itu bukan hasil pemotongan tangan, tapi bisa jadi dia kecelakaan, mau tak mau harus diamputasi, maka diamputasi. Makanya banyak di jalan-jalan minta mungkin kalau Bapak Ibu ke Mekah banyak jengok itu mohon maaf orang-orang kulit hitam ya minta karena dia kadang sebelah sampai sini baik, kadang sampai sini, itu yakin bukan pemotongan tangan hasil dari apa yang dia gawikan selama ini, tidak. Karena syariatnya memotong tangan itu tidak lebih dari pergelangan tangan ini. Kalaupun ada yang sampai sini, itu mungkin kecelakaan sehingga menyebabkan dia diamputasi, mungkin saja. Tapi kalau gara-gara pencurian tidak lebih dari tangan sini, dari pergelangan tangan. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Bagaimana kalau menurut pernah ada zaman Nabi itu maling celengan atau maling masjid? Mencuri celengan ya, celengan masjid. Baik. Zaman Nabi itu tidak pernah terjadi karena di zaman Nabi tidak ada celengan masjid. Kan apa ceritanya? Bangun masjid. Hah? Bangun masjid. Bangun masjid. Korupsi duit pembangunan masjid misalnya. Pembangunan masjid mereka lakukan secara bersama-sama, ya. Tapi maksudnya begini saja. Apakah ada di zaman dulu di zaman Nabi orang mencuri? Ada. Kalau di masjidnya Allah alam, tapi mencuri secara umum ada. Ada wanita min Bani Makhzum, ya, min Bani Makhzum. Dia Bani Makhzum itu Pak, masih anak dari Bani Hashim, anak dari Quraisy, ya. Jadi artinya masih orang terkemuka Bani Makhzum itu. Ada wanita Bani Makhzum mencuri, lalu diputuskan putusan bahwa dipotong tangannya. Maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi dari Bani Makhzum itu datang kepada Nabi untuk nego. Ya Rasulullah, berikanlah keringanan kepada si fulanah dari Bani Makhzum. Kasihan nyingoknya, kalau nak dipotong tangan. Nabi SAW memerah mukanya lalu mengatakan, "Atashfa'u? Apakah engkau memberikan syafaat bagi orang-orang yang melampaui batas yang telah Allah bataskan?" Maka kata Nabi SAW, "Waimullah artinya wallahi, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad sarakat mencuri, la qata'tu yadaha." Artinya Fatimah ini jauh lebih bagus daripada Bani Makhzum itu. Perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Fatimah lebih mulia daripada wanita Bani Makhzum tadi. Fatimah saja, anakku binti Rasulullah, mencuri, dia aku potong tangannya. Jadi maksud kita, jangan nak minta keringanan gara-gara dia ini pejabat kah, karena dia ini orang yang mulia kah, karena dia ini sukunya, dia ini darah hijau, darah biru, darah kuning, apa sih lah, darah apa bela juga. Nah, tidak boleh dipotong tangan, tidak. Atas kamu, apakah engkau memberikan syafaat bagi orang-orang yang keluar dari batasan-batasan yang telah Allah bataskan? Maka tetap diputuskan oleh Nabi SAW dipotong tangan. Jadi pencurian di zaman Nabi ada, tapi kalau pencurian celengan masjid, wallahu a'lam, ya, karena di zaman dulu katib celengan masjid, pencurian misalnya korupsi dana masjid, wallahu a'lam, karena memang ketika mereka membangun masjid sama-sama, tidak istilahnya menggalang dana lalu dikorupsi, mereka bawa material dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang jelas adalah ketika orang mencuri, maka ada sudah batasan-batasan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain?
Jadilah. Jadilah. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali di ayat 40 di dalam surat Al-Maidah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi insya Allah pada pekan-pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.